bahwa mama, mami, ibu, ama, apo, dan ai. Kami mengucapkan selamat hari ibu. Apa yang kau berikan itu sangat luar biasa, tidak tergantikan. Kami sangat terharu dan bersyukur. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, Mama. Terima
teman, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Hai adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik sehat-sehat dan juga semangat untuk memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur walaupun keadaan saat ini tidak memungkinkan kita untuk beribadah di mana, Lause? Beribadah di gereja, Ya, tapi kita bisa beribadah di rumah saja. Nah, kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Karena itu Lause undang semuanya berdiri, lalu kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Baik, gerakan ya. Pagi Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan yang pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan yang pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan yang pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik silakan duduk kembali. Dan sekarang kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau minta Tuhan untuk memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir nanti. Nah adik-adik kita akan mengangkat pujian, minta Tuhan pimpin. Dengan sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan
bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong kami supaya kami Tuhan boleh fokus, boleh hati kami ya Tuhan tertuju kepada-Mu saat beribadah. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga menolong untuk setiap kami ya Tuhan, buat yang memimpin pujian, untuk yang memainkan musik, dan Tuhan Yesus juga yang menolong Mbak nanti yang akan menceritakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, dengar doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, untuk lebih bersemangat lagi, kita mau memuji Tuhan. Karena itu Lause undang semuanya berdiri lagi. Kita mengangkat pujian apa Lause? Hari ini harinya Tuhan. Terus semangat, kita digerakkan ya. Pujian tadi mengatakan bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Kita bersyukur hari ini adalah hari Sabat. Kita bisa datang beribadah kepada Tuhan dan memuji namanya. Nah adik-adik, tahu gak sih kalau hari ini ada juga hari spesial? Hari spesial? Iya, harus tahu gak? Nggak tahu. Adik-adik tahu gak di rumah hari ini hari apa? Selain hari Sabat ya tentunya. Hari ini adalah Hari Ibu Internasional. Iya. Kita bersyukur bahwa di hari Ibu ini kita bisa memperingati di mana orang tua kita, khususnya mama kita, mereka adalah mama yang luar biasa. Mamanya Lause Nita, mamanya Lause Febri, dan mama-mama di rumah. Mereka begitu setia membesarkan kita, merawat kita dari kecil. Nah, untuk itu kita bersyukur karena Tuhan memberikan mama kepada kita. Oleh sebab itu kita akan mengangkat pujian, memuji Tuhan selalu. Kita bersyukur. Nah, tapi adik-adik harus semangat ya di rumah, bertepuk tangan. Mari, musik. Bergantian karena ya nanti adik-adik di rumah yang perempuan ikuti Lause Febri dan yang laki-laki di rumah ikuti Lause Nita. Dan nanti yang duluan Lause Febri duluan ya, berarti yang perempuan duluan. Oke, musik.
usaha papa mama di rumah sedang tidak baik atau menurun ya kan Lause. Iya. Nah atau juga Pembelinya pembelinya sedikit. sedikit, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu pelihara. Ya. Burung di udara aja Tuhan pelihara, Betul. bunga di padang Tuhan juga pelihara. Tendani ya, apalagi kita anak Tuhan. Ya. Karena itu kita akan bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Karena itu anak-anak, adik-adik semuanya persembahannya disiapkan. Lalu Daftar dengan rapi ya, dan dimasukkan kemana Lause? ke kotak yang sudah disiapkan di rumah ya. Semuanya kita akan pujian. Jangan kamu kamu khawatir. khawatir. Oke. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilimpahkan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memberikan. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, bunga di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memberikan. Sekali lagi aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memberikan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kami boleh beri karena Tuhan sudah memberkati usaha Papa Mama. Biarlah Tuhan juga berkati persembahan ini sehingga berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga usaha Papa Mama saat ini sehingga kami juga boleh memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan telinga kita untuk mendengar dengan sungguh-sungguh firman yang akan disampaikan. Oleh sebab itu, sekarang mari kita akan mengangkat pujian, mari Tuhan berfirman. Hati kami kasihan kau bentuk.
firman Tuhan. Dan nanti Lauseme akan dipimpin dalam doa dan juga pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena kami boleh memuji nama Tuhan yang mengasihi kami, dan kami juga boleh membawa persembahan kami dengan sukacita karena Tuhan telah memberkati kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami konsentrasi. Tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang dapat mengganggu kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami, karena kami mau menjadi anak yang taat, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum Lause menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini, Lause mau tanya dulu. Apakah kalian sudah melaksanakan 3B sepanjang minggu ini? Apa itu 3B, Lause? Waduh, itu berarti kalian tidak ikut ibadah ya minggu lalu ya? 3B adalah berdoa, terus baca Alkitab, satu lagi bersekutu. Tepat sekali. Berdoa, baca Alkitab, bersekutu. Apakah anak-anak sudah berdoa tiap hari? Apa yang kalian doakan? Siapa yang kalian doakan? Apakah kalian tiap hari membaca Alkitab? Apakah kalian sudah bersekutu dengan papa, mama, koko, cece, atau sama adik-adik? Nah, kalian jawab sendiri ya. Kalau belum, nah, lakukanlah dalam minggu ini. Kalau sudah, terus lakukan ya. Nah, hari ini Lause akan bercerita tentang perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Kok perempuan-perempuan? Nah, seperti Lause Febri dan Lause Nita sampaikan tadi, hari ini adalah Hari Ibu Internasional. Ya, maka Lause mau menyampaikan tentang perempuan-perempuan yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dan setia melayani Tuhan Yesus. Ayo, sekarang buka Alkitabnya. Buka di dalam Injil Lukas. Kita mau berkenalan dengan perempuan-perempuan itu. Nah, kita buka Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Karena 3 ayat saja, mari kita baca sama-sama. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, anak-anak, pada zaman Yesus hidup di dunia, perempuan-perempuan itu tidak dihargai. Perempuan-perempuan itu tidak dipedulikan. Perempuan-perempuan itu tidak penting di dalam masyarakat. Ya, itu tradisi zaman dulu. Tapi beda dengan Tuhan Yesus ya. Dia mengasihi perempuan-perempuan, dia mengajar mereka juga, dia mengasihi mereka, dia menolong mereka. Seperti yang kita baca tadi. Ada beberapa nama ya. Pasti salah satunya kalian kenal, yaitu Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini ya, yang kita baca tadi, dia sebelum bertemu dengan Yesus, hidupnya sangat-sangat menderita. Ya, tidak ada sukacita, ketakutan, bahkan mungkin dia tidak punya banyak sahabat. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh berapa roh jahat? 7. Bayangkan, 1 roh jahat saja itu sudah mengganggu hidup kita, merusak hidup kita, membuat kita menderita. Apalagi 7, seperti Maria Magdalena tadinya. Sampai suatu hari dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus mengusir ke-7 roh jahat dari dalam dirinya. Maka Maria Magdalena menjadi orang yang bebas, penuh dengan sukacita.
Dan sebagai rasa syukurnya, rasa terima kasihnya kepada Tuhan, dia memutuskan untuk ikut Yesus. Dia melayani Yesus. Itu Maria Magdalena. Dan tahukah, anak-anak, Maria Magdalena itu setia ikut Yesus sampai Yesus mati. Ketika Yesus disalibkan, Maria Magdalena dengan beberapa temannya, perempuan-perempuan yang lain, memandang dari kejauhan dengan hati yang hancur, hati yang sangat sedih, karena guru yang dikasihnya, Tuhan yang mengasihi dia, sudah mati. Bahkan Maria juga ikut ketika orang-orang bawa mayat Yesus untuk dikuburkan. Maria juga tahu di mana kubur Yesus. Bahkan pada hari Minggu pagi-pagi, Maria dengan beberapa temannya membawa rempah-rempah untuk diletakkan di atas jenazah Tuhan Yesus. Betapa dia mengasihi Tuhan. Dan lihat, Maria Magdalena mendapat kehormatan sebagai orang pertama yang bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Itu Maria Magdalena. Sekarang kita lihat lagi, ada nama perempuan yang lain di situ. Siapa ya? Yohana. Kemudian Susana, dan ada lagi perempuan-perempuan lain yang namanya tidak tertulis. Kita lihat ayat yang ketiga. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Tuhan sudah berkati Yohana dengan Susana dengan kekayaan. Dan dengan kekayaan mereka melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk melayani Tuhan. Karena mereka telah merasakan kasih Tuhan. Mereka juga telah ditolong Tuhan, disembuhkan dari sakit yang mereka derita. Terus siapa lagi? Perempuan-perempuan yang mana lagi yang setia melayani Tuhan? Kita ingat ada dua bersaudara kakak adik. Siapa? Tahu? Maria dan Marta. Ya, dua bersaudara ini juga mengasihi Yesus. Bagaimana cara mereka menyatakan kasihnya kepada Yesus? Kita lihat Marta dulu. Marta ini rupanya pintar masak, ya suka masak. Ya, jadi kalau Yesus datang ke kota mereka, yaitu kota Betania, ya, singgah di rumah Marta Maria, Marta pasti memasakkan makanan yang enak bergizi untuk Yesus. Yang melayani Yesus dengan penuh kasih. Lalu Maria punya satu benda, satu barang yang sangat disayanginya. Dia sudah bekerja susah payah mengumpulkan uang untuk membeli barang ini, karena barang ini mahal sekali. Dan dia sudah simpan, gak pernah dia pakai barang itu. Itu barang yang sangat disayanginya. Nah, waktu Yesus datang, dia ambil barang berharganya, barang kesayangannya itu. Lalu, apa barang kesayangannya itu? Iya, satu botol minyak narwastu yang wangi, yang harum. Dia ambil, lalu dia pergi kepada Yesus. Dia tuang kemana? Ke kakinya Yesus. Lalu dengan rambutnya yang indah, dia melap kakinya Yesus. Maria mengurapi Yesus sebelum Yesus disalibkan. Betapa Maria mengasihi Yesus, sehingga barang yang paling berharga pun dia rela berikan untuk Tuhan. Karena bagi dia, Yesus yang jauh lebih berharga. Dan masih banyak lagi, kalau anak lihat di Alkitab, banyak lagi perempuan-perempuan yang setia melayani Tuhan Yesus. Meskipun namanya tidak tercatat di dalam Alkitab. Nah, untuk hari istimewa ini, Lause juga mengundang dua tamu istimewa, dua orang perempuan yang juga setia dan mengasihi Tuhan. Ayo kita temui mereka ya. Selamat datang di sekolah minggu. Ika, Lause Mewah, apa kabar? Anak pasti kenal toh, Lause Mewah. Pasti anak kangen kan, apalagi anak sekolah minggu kelas 5, ya kan? Nah, kalau Ibu Ika, minggu lalu kita baru bertemu sama Ibu Ika, ya. Nah, Ibu Ika, Lause Mewah, saya punya beberapa pertanyaan, ya. Ibu Ika kan punya 3 orang anak, Lause Mewah 2, ya. Nah, apa suka dukanya, senang susahnya jadi mama?
Ayo Ika dulu. Sukanya dulu. Ya, sukanya nih. Susahnya dulu, susahnya dulu. Susahnya. Ya. Banyak sih ya susahnya, tapi ya menurut saya susahnya itu seringkali saya nggak punya waktu untuk pribadi gitu. Jadi kan urus, apalagi 3 ya. Yang satu belum selesai, yang satu teriak minta ini, belum lagi yang kecil lagi itu suka tinggal itu seringkali nggak ada waktu buat saya sendiri. Iya. Sih. Kalau senangnya? Senangnya banyak juga. Senangnya tuh pas capek, terus mereka datang cium. Oh iya. Terus kita masak, terus anaknya ada yang bilang, "Mak enak, terima kasih." Nah itu seneng banget sih. Gitu. Iya iya. Terus lihat mereka yang bersama-sama, main bersama, seneng akur gitu ya. Iya. Iya aja sih kira-kira. Ya. Nggak suka Wah. Susahnya itu. Ya. Susahnya kalau mereka suka ribut, naik. Laki perempuan dong. Iya betul. Selain Jauh naik. menang siapa itu? Mulai tahu itu. Yang ada bisa teriak duluan. Iya. Ya itu. Terus senangnya suasana rame. Ah. Saya kita lagi sakit atau ada yang mati. Susah dia tadi. Ayo perhatikan ya. Kecil-kecil juga memperhatikan ya. Ya. Luar biasa. Kemudian, nah, kan Ibu Ika Semewah ini kan sibuk urus anak, dia 2 gitu kan, lalu sibuk bersih rumah, masak, lalu sekarang ngajarin lewat online lagi. Mama yang gaptek sekarang harus belajar teknologi gitu kan. Nah, kok masih mau melayani Tuhan? Contohnya Ibu Ika masih khotbah di gereja, pimpin ibadah, gitu ya, padahal sudah sibuk gitu kan. Kalau Semewah juga masih mau melayani jadi guru sekolah minggu. Kenapa? Apa yang mendorong Ibu Ika kalau Semewah mau melayani masih sibuk sekali? Kalau Semewah ada sukacita untuk melayani Tuhan. Iya. Ketemu anak-anak, jadi anak Tuhan. Sudah berapa tahun jadi guru sekolah minggu? Kalau dulu pernah, cuma udah lama off gitu, terus sekarang mulai lagi baru 2 tahun ya, kembali. Ibu Ika, Panggilan hidup ya. Jadi pengen selama hidup itu memberikan hal yang berarti untuk orang lain. Bukan hanya untuk keluarga, suami, anak-anak itu kan sudah harus, tapi juga pemimpin. Ya, sukacita juga seperti Semewah. Ada sukacita sendiri yang nggak bisa diberikan ya betul. orang lain. Ya. Ini pertanyaan terakhir. Apa pesan Ibu Ika dan Semewah? Silakan memberikan pesan untuk anak-anak yang ada di rumah. Semewah dulu. Ya, pesan untuk anak di rumah. Pesannya supaya anak-anak tetap rajin, berdoa. 3B ya tadi. Ya. Berdoa, Kita bersekutu. Meskipun keadaan kita masih di rumah saja, tidak bisa kemana-mana, tetaplah ya setiap pas banyak. Ibu Ika. Hidung. Tapi ditambah juga. Sayangi Orang-orang yang ada di dekat kalian saat ini. Papa, mama, kakak, adik. Karena apa? Karena kebersamaan kita itu dibatasnya. Nggak selama-lamanya. Jadi gunakan kesempatan yang baik. Ya, baik sekali. Terima kasih. Inilah perempuan-perempuan yang luar biasa. Ya, untuk menghargai ibu-ibu kita ini ada sedikit hadiah. Langsung berdiri sini, ayo berdiri. Ya, selamat hari Ibu. Ya, terima kasih Ibu Ika, terima kasih Semewah untuk kehadirannya. Tetap setia melayani Tuhan, tetap setia suami dan anak-anak jadi berkat. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan tentang perempuan-perempuan yang mengasihi dan melayani Yesus. Kita juga sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Semewah dan Ibu Ika. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mengasihi dan melayani Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Coba kita lihat tadi Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena, lalu Yohana,
Susana, mereka melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Nah, anak-anak belum bisa menghasilkan uang sendiri kan, masih minta papa mama. Tapi kalau papa mama memberikan uang untuk persembahan, berikanlah itu. Jangan gunakan untuk hal yang lain. Ya, kemudian Marta, kita Marta ya. Marta melayani dengan cara memasak karena itu keahliannya, kepandainya. Memasak, menyediakan hidangan yang enak dan bergizi untuk Tuhan Yesus. Nah, anak-anak di masa sulit seperti ini karena corona, ya banyak orang-orang yang dalam kesusahan. Anak-anak bisa dengan bantuan papa mama memberikan bantuan sembako kah untuk orang-orang sekitar yang membutuhkannya. Ya, kita juga dapat mencontoh Maria. Maria memberikan barang kesukaannya, kesayangannya, harta yang sangat disayanginya, yaitu minyak narwastu. Dia rela berikan kepada Tuhan Yesus. Apakah anak-anak punya barang yang paling kalian sayangi? Apakah kalian rela memberikannya untuk Tuhan Yesus? Anak-anak juga diberikan kepandaian oleh Tuhan. Nah, kalian bisa gunakan kepandaianmu itu untuk menolong teman-teman yang kurang di dalam hal belajar. Kalian bisa menolong mereka, membimbing mereka. Nah, anak-anak juga bisa mendoakan orang lain. Ya, mendoakan seperti sekarang ini kita mendoakan dokter dan perawat yang menolong para pasien corona. Kita berdoa untuk orang-orang yang sakit karena corona. Dan banyak hal kita bisa doakan untuk pemerintah kita juga, ya. Dan kita bisa kirim WA. Nah, kan sekarang pandai sekali menggunakan HP kan. Kita bisa WA teman-teman kita untuk mengingatkan mereka untuk beribadah pada hari Minggu. Dan anak bisa memikirkan bagaimana caranya anak bisa melayani Tuhan, ya, sesuai dengan bakat, talenta dan apa yang anak-anak punya. Bisa? Maukah kalian melakukannya? Oke, mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena kami boleh belajar dari teladan perempuan-perempuan yang setia mengikuti dan melayani Yesus. Mereka telah merasakan kebaikan Tuhan. Mereka telah menerima kebaikan Tuhan. Mereka telah diampuni, ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka setia. Itu sebabnya mereka mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kami juga sudah diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kami menerima keselamatan dan banyak lagi kebaikan dari Tuhan. Dan kami dapat bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan itu dengan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak yang setia, mengasihi dan melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lause panggil Lause Nita, Lause Febri. Ya, Lause kan hari ini hari istimewa. Ya, hari Sabat kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Dan juga hari ini adalah hari Ibu Internasional. Sudah enggak ngomong terima kasih sama mamanya? Sudah dong, Lause. Mamanya Lause Nita di mana? Di Kendari. Jawabnya di Sulawesi ya? Teleponnya dong, Lause. Iya. Sudah kasih apa nih untuk mama? Kasih lagu, Lause, dinyanyikan. Kalau ini untuk mama Iya, ya? ini buat mama. Bagus. Kalau Lause Febri kasih untuk mama? Kasih angpau? Nggak bisa kasih ampau. Jadi cuma bisa kirim doa aja. Kirim doa ya? Baik. Doa. Ya, anak-anak, kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa bersama. Pertama kita berdoa untuk mama. Ya, mama kita masing-masing supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada mama, mereka bisa merawat kita, mendampingi kita ya. Dan berdoa untuk diri kita juga sebagai anak bisa berbakti kepada mama, mengasihi dan menghormati mama ya. Kemudian yang kedua, Lause Nita akan berdoa untuk COVID-19. Oh ya, berdoa untuk dokter, perawat ya, juga orang-orang yang sakit karena corona ya, supaya Tuhan sembuhkan. Nah, Lause Febri nanti berdoa untuk keluarga dan anak-anak kita ya, anak-anak kita
Mungkin usaha sekarang kan agak turun, sepi yang pembeli kalau di toko atau warung kan. Berdoa supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, gitu. Anak juga setia ibadah, tetap rajin belajar di rumah. Ya, itu tiga pokok doa ya anak ya, untuk mama, dokter, perawat, dan orang-orang yang sakit karena corona, dan berdoa untuk keluarga kita. Sudah ya? Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan mama yang terbaik bagi kami. Mama yang mengasihi kami dengan tulus, yang membimbing kami, yang sabar kepada kami, yang sering tidak taat, sering menyakiti hati mama dengan perbuatan dan sikap kami. Ampuni kami Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menunjukkan kasih kami kepada mama di dalam hal ketaatan, menolong mereka dan melakukan apa yang mereka minta. Tuhan berkati mama, berikan tubuh sehat senantiasa, bersukacita di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk para dokter, para perawat Tuhan yang sedang berjuang untuk merawat ya Tuhan, merawat pasien-pasien yang sudah terinfeksi virus corona. Ya Tuhan Yesus, menolong mereka, berikan mereka kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat supaya mereka Tuhan boleh terus melayani dan menyembuhkan untuk pasien-pasien yang terjangkit virus corona ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pasien-pasien ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan penghiburan bagi mereka sehingga sukacita itulah yang menyembuhkan hati mereka, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk tim medis ya Tuhan yang terus setia melayani. Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Doa kami Tuhan dalam nama kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga saat ini berdoa khusus untuk usaha papa mama yang mungkin karena masalah wabah ini usaha papa mama mulai menurun, banyak kurangnya pengunjung atau pembeli ya Tuhan. Kami percaya bahwa walaupun semuanya tidak berjalan dengan baik, tapi kami percaya Tuhan selalu pelihara. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang karena wabah ini juga harus belajar secara online. Tuhan yang tetap tolong mereka supaya setia dan semangat untuk belajar. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak dan papa mama yang saat ini juga selalu beribadah dari rumah saja. Kami berdoa Tuhan yang tolong sehingga tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan segala permohonan doa kami taruh ke dalam nama Tuhan, dan biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Wasunita, terima kasih Wasunita. Anak-anak, di dalam rangka memeriahkan Hari Ibu, teman-temanmu menyiapkan sebuah hadiah istimewa untuk Mama. Selamat menyaksikan. Untuk mamaku yang menjaga aku.
wanita-wanita Maria, Marta, Yohana, dan wanita-wanita yang lain setia mengikut dan melayani Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka, mengampuni dosa mereka, bahkan menyembuhkan mereka dari penyakit. Betul sekali. Nah, Lause dan adik-adik di rumah juga mau setia, percaya, dan Benci akan dosa. ya, benci akan dosa. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Ayo kita menyanyi tambah hari, tambah cinta Yesus. Hari tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Sekali lagi tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Nah, adik-adik, gitu ya, kita mau tambah hari, tambah cinta Yesus. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar itu boleh kami mengerti, kami pahami, dan juga Tuhan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk kami boleh percaya, setia, dan juga melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selesai ibadah ini, anak-anak cari mama ya. Peluk mama, cium mama, lalu bilang terima kasih kepada mama. Lalu anak-anak juga bilang maaf karena tidak taat kepada mama, sering menyakiti hati mama. Dan juga untuk anak-anak yang sudah menyediakan hadiah yang terbaik dan spesial, mungkin juga ada anak-anak yang mau menyanyi, silakan lakukan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Ibu. God bless you and we love you. Sampai jumpa minggu depan.